Selamat pagi, perkenalkan nama saya Winnie Rindo. Saat ini saya akan melakukan prosedur pemeriksaan antenatal care pada ibu hamil. Yang pertama, ucapkan salam dengan sopan, memperkenalkan diri Anda dan tanyakan identitas ibu, baik nama, umur, alamat, pekerjaan, dan pendidikan dari ibu. Kemudian tentang keluhan utama dan menggali riwayat penyakit sekarang. Dalam hal ini menanyakan riwayat kehamilan, baik G berapa, P berapa, A berapa, riwayat kehamilan berapa tahun, riwayat kontrasepsi, riwayat ANC sebelumnya, kondisi kehamilan sekarang baik gerakan janin, kenaikan berat badan, tanda-tanda infartu. Tanyakan juga riwayat hari pertama haid terakhir untuk menentukan usia kehamilan, riwayat penyakit ibu dan keluarga, riwayat berobat, riwayat persalinan atau kesulitan persalinan yang lalu. Tentukan usia kehamilan menurut anamnesis haid terakhir dan buat taksiran persalinan menurut rumus Nagel. Pada pemeriksaan umum yaitu kesadaran umum, kita ukur berat badan dan tinggi badan, tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi, pernafasan, dan suhu tubuh. Pada pemeriksaan khusus, jelaskan tentang prosedur pemeriksaan kepada ibu, juga bahwa pemeriksaan ini kadang-kadang menimbulkan perasaan khawatir atau tidak enak tetapi tidak akan membahayakan bayi yang ada di dalam kandungan. Kemudian, menanyakan kesediaan ibu untuk diperiksa. Persilakan ibu untuk berbaring terlentang, tutup paha dan kaki ibu dengan kain yang telah disediakan, cuci tangan pemeriksa dengan sabun, bilas dengan air hangat, kemudian keringkan kedua tangan tersebut dengan handuk. Pemeriksa berada di sisi kanan ibu menghadap bagian lateral kanan. Beritahu kepada ibu bahwa pemeriksa akan memulai proses pemeriksaan. Pemeriksaan Leopold 1. Letakkan sisi lateral telunjuk kiri pada puncak fundus uteri untuk menentukan tinggi fundus. Perhatikan agar jari tersebut tidak mendorong uterus ke bawah. Pada usia kehamilan di atas 24 minggu, dapat digunakan meteran untuk menentukan usia kehamilan berdasarkan TFU dalam sentimeter dan taksiran berat badan janin dengan menghitung TFU kali lingkar perut dalam sentimeter. Caranya, letakkan alat pengukur meteran di atas simfisis oosis pubis sampai setinggi fundus uteri. Kemudian, ukur lingkar perut melalui umbilikus dari hasil penilaian dan didapatkan TBJ dalam gram. Pemeriksaan Leopold 2, letakkan telapak tangan kiri pada dinding lateral kanan dan letakkan tangan kanan pada dinding perut lateral kiri ibu secara sejajar dan pada ketinggian yang sama. Dari bagian atas, tekan secara bergantian atau bersamaan secara simultan telapak tangan kiri dan kanan, kemudian geser ke bawah dan rasakan adanya bagian yang rata dan memanjang atau bagian-bagian kecil. Bagian rata dan memanjang diperkirakan punggung dan bagian-bagian kecil diperkirakan ekstremitas dari bayi. Pemeriksaan Leopold 3, letakkan ujung telapak tangan kiri pada dinding lateral kiri bawah, telapak tangan kanan pada dinding lateral kanan bawah perut ibu. Tekan secara lembut dan bersamaan atau bergantian untuk menentukan bagian terbawah bayi. Keras, bulat, dan hampir homogen adalah kepala, sedangkan benjolan-benjolan yang lunak dan kurang simetris adalah bokong. Pemeriksaan Leopold 4, pemeriksa berganti menghadap ke arah kaki pasien. Letakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada lateral kiri dan kanan uterus bawah. Ujung-ujung jari kanan dan kiri letakkan pada tepi atas simfisis. Temukan kedua ibu jari kiri dan kanan, kemudian rapatkan semua jari tangan kanan dan kiri meraba dinding bawah uterus. Perhatikan sudut yang dibentuk oleh jari kiri dan bawah kanan, konvergen atau divergen. Setelah itu, pindahkan ibu jari dan telunjuk tangan kiri pada bagian terbawah bayi. Bila presentasi kepala, upayakan memegang bagian kepala di dekat leher, dan bila presentasi bokong, upayakan untuk memegang pinggang bayi. Fiksasi bagian tersebut ke arah pintu atas panggul, kemudian letakkan jari-jari tangan kanan di antara tangan kiri dan simfisis untuk menilai berapa jauh bagian terbawah telah masuk ke pintu atas panggul. Pemeriksaan auskultasi, ambil stetoskop monoaural atau lenek dengan tangan kiri, kemudian tempelkan ujungnya
pada dinding perut ibu yang sesuai dengan posisi punggung bayi atau bagian memanjang dan rata. Pelkan telinga kiri pemeriksa dan dengarkan bunyi jantung bayi. Dengarkan dan hitung bunyi jantung bayi selama 60 detik atau 1 menit penuh, normal 120-160 kali per menit. Letakkan semua peralatan yang telah digunakan pada tempat semula. Lakukan pemeriksaan tambahan bila diperlukan seperti laboratorium dan USG. Beritahu bahwa prosedur pemeriksaan telah selesai. Angkat kain penutup dan rapikan kembali pakaian ibu. Persilakan ibu untuk duduk kembali dan catat hasil pemeriksaan pada lembar yang telah tersedia di dalam status pasien. Penjelasan hasil pemeriksaan. Jelaskan hasil pemeriksaan palpasi dan auskultasi yang meliputi usia kehamilan, letak janin memanjang, melintang, oblik, posisi janin, punggung kanan, punggung kiri, superior atau inferior, presentasi, kepala, sungsang, lintang, ganda, kondisi janin sesuai dengan hasil pemeriksaan. Rencanakan asuhan antenatal. Jelaskan hasil temuan atau penilaian klinis ibu dan kondisi kehamilannya. Jelaskan tentang rencana asuhan antenatal berkaitan dengan hasil temuan tersebut. Catat pada buku kontrol ibu hamil dan jelaskan tentang langkah atau asuhan lanjutan serta jadwalkan pemeriksaan ulang. Jelaskan untuk melakukan kunjungan ulang walaupun di luar jadwal yang telah ditentukan bila ada keluhan. Serahkan kembali buku kontrol ibu hamil dan ucapkan salam.